Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, semoga selalu diberikan keberkahan, dan semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah. Teman-teman, kali ini saya berada di kota Lamongan. Kebetulan saya sedang jalan-jalan di alun-alun Lamongan. Ini di alun-alun Lamongan, teman-teman. Ya, sangat indah sekali, banyak tanaman dan banyak pohon-pohon di sini. Bahkan di sana di itu ya, itu ada permainan burung gitu ya. Oke teman-teman, hari ini adalah hari Minggu yang bertepatan dengan tanggal 21 Februari. Kalian pernah dengar nggak kalau tanggal 21 Februari itu adalah Hari Peduli Sampah Nasional. Ya, hari ini adalah Hari Peduli Sampah Nasional. Yuk kita coba jalan-jalan di alun-alun ini. Apakah ada sampah yang berserakan? Ya, ternyata di sini sebenarnya ya banyak ya teman-teman, sampah yang berserakan. Contohnya di bagian di situ banyak. Ini sebenarnya bukan hanya tugas dari dinas kebersihan untuk menjaga kebersihan, tetapi kita ini sebagai warga negara, kita sebagai pemilik bumi ini itu harus menjaga ya, kebersihan dunia yang kita tempati ini, teman-teman. Ya, saya jalan-jalan tadi lihat ini. Coba itu, apa itu? Itu botol habis dipakai untuk minum, tapi di bagian di sana itu sebenarnya ada tempat sampah. Ya, kenapa kok ditaruh di situ ya? Kok tidak ditaruh di tempat sampah sekalian? Oke, saya ambil saja, nanti saya cuci tangan teman-teman ya. Kita juga harus peduli akan hal ini, tetapi kita juga harus memperdulikan kesehatan kita. Kita masukkan di sini tempat sampah, mana yang untuk ya, ada sampah plastik, ada sampah untuk ya yang organik dan non organik. Ya, ini upaya kecil sebenarnya teman-teman ya. Seandainya kita mau sadar ya, kita sudah diberikan fasilitas. Contohnya itu tadi ya, contoh kecil yang dekat dengan sampah-sampah tapi tidak ditaruh di tempat sampah. Ini juga ya, contohnya seperti ini. Ini bukan hanya tugas dari dinas kebersihan saja untuk membersihkan seperti ini, tapi tugas kita bersama. Teman-teman, mungkin konsep ya, yang dihadirkan oleh Islam diantaranya adalah konsep zalim. Itu sangat korelasinya sangat dekat sekali dengan kehidupan kita ya. Bahwasanya konsep zalim itu kan, kalau kita artikan definisi zalim itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu artinya bahwa kita melakukan sesuatu yang mana itu bukan tempat, ya, bukan tempatnya, bukan ranahnya untuk kita lakukan, maka itu dinamakan sebagai zalim. Baik zalim terhadap diri kita sendiri, zalim terhadap orang lain, terhadap lingkungan. Kalau skala kecil ya, terhadap diri sendiri. Kita zalim terhadap diri sendiri, contohnya kita tidak memperdulikan kesehatan kita, tidak mau berolahraga, misalnya seperti itu, atau makan makanan yang tidak sehat. Ya, itu termasuk zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap orang lain, ya contohnya adalah misalnya kita membuang sampah seperti ini, ya kita menyakiti orang, itu termasuk zalim terhadap orang lain. Ya, kalangan atas lagi bisa koruptor, yaitu zalim terhadap lingkungan, zalim terhadap masyarakat dan sebagainya. Banyak contoh zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka hendaknya kita mengikuti ajaran ya, yang ajaran-ajaran Islam dan juga nilai-nilai ya, nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh para
ya, sesepuh kita, nilai akhlak, bahkan akhlak ketimuran kita itu sebenarnya sangat, ya, sangat baik teman-teman ya. Tuh, sangat sangat dengan sopan santunnya, dengan toleransi dan sebagainya. Ya, itu contoh eh, salah satu ajaran yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita tidak berperilaku zalim terhadap diri kita, terhadap lingkungan sekitar kita, sesama manusia, bahkan di negara kita ini. Ya, kalau kita sebagai seseorang yang rumah tangga misalnya, kita membuang sampah itu ya jangan ya lalu kita buang sembarangan atau bahkan kita mencemari lingkungan seperti itu. Eh, Contoh kecil ya, ketika kita jalan-jalan ya, kita tidak diperbolehkan atau hendaknya kita tidak menzalimi di lingkungan sekitar. Kalau kita makan, misalnya makan permen lah yang kecil-kecil saja, ya bungkusnya itu kita simpan. Lalu kalau nanti kita menemukan tempat yang sesuai, misalnya tempat untuk membuang sampah itu, misalnya ada tempat sampah di rumah kita ataupun di jalan tapi di situ disediakan tempat sampah seperti di tempat-tempat umum seperti ini, baru kita buang. Nah, ini adalah contoh kecil bagaimana perilaku kita itu nanti akan berpengaruh terhadap yang lain. Ya, bagaimanapun juga bahwasannya sampah walaupun ya itu bersih, itu pun namanya sampah, artinya kotoran. Dan kotoran yang kita buang itu adalah kotoran yang memang tidak kita perlukan, dan bagaimanapun juga itu tetap kotoran. Artinya kita sebisa mungkin untuk menjaga kalau memang orang itu tidak mau, ya, orang tidak mau diberi kotoran, maka hendaknya kita juga tidak memberikan kotoran kepada orang lain. Ya, itu ya mungkin konsep zalim ataupun konsep tentang akhlak kita, ketimuran kita hendaknya harus selalu dijaga. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini ya bermanfaat bagi kita. Ya, saya mau jalan-jalan dulu, jalan-jalan melihat pemandangan di kota Lamongan ini. Jangan lupa untuk tetap tersenyum biar hati kita tetap bahagia, dan semoga dengan kebahagiaan kita itu akan dinilai oleh Allah sebagai ladang ibadah. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.